terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau bantu ibu pimpin doa? Ada? Oke, silakan Azhar. Baiklah, sebelum mulai kegiatan akan baca doa beragama dan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saya dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir kelas 96. Ada yang tidak hadir ke hari ini? Sekarang tanggal 26. Satu orang yang hadir. Nah, pada kesempatan hari ini mumpung ibu sedang ada kegiatan PPG juga, jadi ibu sempatkan untuk memberikan layanan BK. Nah, materi kita pada hari ini yang ingin ibu sampaikan adalah yuk cerdas dalam menggunakan gadget. Nah, anak-anak ibu sudah tahu belum gadget itu apa? Apa itu gadget? Alat elektronik. Ada yang lain? Telepon genggam ya. Contoh-contoh gadget ya. Apa aja contoh-contoh gadget? Laptop, komputer. Nah, coba aku mau tanya dulu. Anak-anak ibu sehari-hari menggunakan gadget. Peserta didik mampu menelaah fungsi gadget. 2. Peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan gadget. 3. Peserta didik mampu mengelola diri dalam penggunaan gadget. 4. Peserta didik mampu menerapkan langkah-langkah untuk menghindari dampak negatif penggunaan gadget. Ya, jadi tujuan kita yang pertama nanti kalian bisa menelaah apa saja sih fungsi dari gadget itu. Fungsi dari gadget secara positif. Nah, kemudian nanti anak-anak itu bisa tahu apa saja dampak positif dan dampak negatif dari gadget. Kemudian nanti anak-anak itu bisa mengelola diri. Nah, jadi nanti diharapkan anak ibu punya pengelolaan diri yang baik dalam penggunaan gadget. Dan terakhir nanti anak-anak ibu dapat menerapkan langkah-langkah untuk menghindari dampak negatif dari gadget. Oke. Nah, nama permainannya hari ini adalah game tepuk tangan. Nah, jadi kuncinya adalah kalau ibu bilang tepuk tangan, baru anak ibu tepuk. Oke, contoh kalau ibu bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 2. Nah, tak ada tangannya. Kuncinya tepuk tangan. Oke, kita coba lagi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 3. Masih ada yang belum konsentrasi. Ulang ya. Oke, ulang sekali lagi. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 1. Masih ada. Ayo, konsentrasi. Biar kita juga materinya dikonsentrasi. Sekali lagi coba. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 2. Oke, mantap. Sudah konsentrasi semua. Ya, tepuk tangan kita semua. Kelompok 1, ini kelompok Azhar. Kelompok 2, kelompoknya Buki. Kelompok 3, kelompoknya Vici. Kelompok 4, kelompoknya Cinta. Ya, ada kelompok. Nah, kegiatan kita hari ini adalah kita mau melakukan kegiatan debat. Nah, debatnya ada 2 tema. Yang pertama, tema debatnya adalah tentang larangan membawa HP ke sekolah. Yang kedua adalah gadget menghambat perkembangan anak dalam interaksi sosial. Nah, di sini kita akan bahas kenapa sih kita dilarang bawa HP. Larangan membawa gadget ke sekolah. Nanti kalau berbunyi berarti menolak ya. Ya, oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2.
HP ke sekolah. Baik, seperti yang kita tahu, handphone sudah menjadi barang yang hampir menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Sudah hampir mungkin 90% manusia pasti memiliki handphone karena memiliki banyak manfaat untuk alat komunikasi, alat sehari-hari. Baik, jadi kenapa kita dilarang untuk membawa HP ke sekolah? Karena sekolah pasti memiliki alasan dan tujuan kenapa HP itu dilarang untuk membawa. Walaupun mungkin ada dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Namun saya akan memberikan sedikit penjelasan kenapa sekolah melarang membawa HP ke sekolah. Menurut opini saya, yang pertama, bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa. Apabila sekolah memperbolehkan membawa HP, maka mungkin hampir sebagian siswa membawa HP lalu diletakkan di dalam tas. Ketika sedang dalam pembelajaran, tiba-tiba ada nada dering, maka bisa terjadi gangguan dalam belajar. Baik, alasan kedua bisa menjadi alasan untuk melakukan menyimpan seluruh kehidupannya di dalam ponsel mereka, mengizinkan mereka membawa ponsel ke sekolah, memastikan siswa dapat mempengaruhi kalender mereka tentang tenggat waktu, tugas, ujian atau kegiatan sekolah yang akan meningkatkan akurasi dan efisiensi siswa dalam tenggat suatu hal. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh segelintir ilmuwan di Texas, Amerika Serikat, yang mengizinkan siswanya untuk membawa ponsel ke sekolah, membuktikan bahwa segelintir siswa dapat memperlihatkan perkembangan sebesar 53% untuk siswa kelas 4 dan 5, 66% untuk siswa sekolah menengah, dan 82% untuk siswa menengah ke atas. Itu merupakan pendapat-pendapat yang didapat dari penelitian, mungkin dari luar negeri, ya benar? Oke, baik. Ini kita berhubungan di dalam negeri, yang mana jika siswa mampu meniru seperti siswa-siswa lainnya di luar negeri, mungkin itu akan berdampak positif. Sekarang, apakah siswa mampu untuk meniru hidup seperti siswa yang lainnya? Seperti contohnya menggunakan HP di sekolah. Sedangkan pada saat kita bermain online daring, itu masih ada beberapa siswa yang menyalahgunakan penggunaan handphone. Pada saat jam pembelajaran, pada saat jam Zoom, dia tidak hadir, dia tidak absen, sedangkan dia bermain game online bersama kawan-kawannya. Itu menurut opini saya. Oke, silakan kelompok 3 menanggapi atau bertanya. Baik, namun banyak sekali dampak buruk bermain gadget. Dampak bermain gadget sangat berbahaya bagi anak usia dini. Antaranya mengakibatkan perubahan fisik pada anak-anak. Dampak psikologis gadget, anak akan saling menghindar daripada harus bersosialisasi bertemu dengan orang lain. Anak-anak cenderung kurang berkonsentrasi terhadap kehidupannya karena yang dipikirkan hanyalah gadget. Seringnya waktu yang dihabiskan untuk bermain gadget berpengaruh terhadap daya pikir anak yang berlebihan. Bermain gadget dapat memengaruhi pergaulan sosial atau interaksi anak terhadap lingkungan sekitar. Oke. Apa? Menanggapi? Oke, Ibu beri kesempatan yang di luar kelompok mau beri pertanyaan, satu pertanyaan. Oke, Azhar, silakan Azhar. Satu pertanyaan. Oke, baiklah, pertanyaan untuk kelompok pro. Oke. Seperti yang kita tahu, ada opini yang katanya gadget bisa menghambat interaksi sosial. Ya. Seperti yang kita tahu sekarang, pemerintah sudah mendukung dalam dunia e-sport yang menggunakan gadget. Sudah ada bahkan Piala Presiden, bahkan sudah ke dunia yang mewakili Indonesia dalam permainan online, yaitu gadget. Dalam permainan itu merupakan permainan kerjasama tim, sehingga dalam kerjasama tim maka terjadi interaksi sosial, yang mana mereka bisa bekerja sama, saling mengkokoh persatuan. Jadi, apakah itu masih termasuk penghambat interaksi sosial? Kemudian juga terpapar pornografi. Nah, banyak itu, apalagi anak-anak usia dini, anak-anak remaja, banyak yang terpapar pornografi. Pernah nggak di sini anak ibu dimasukkan Dalam grup, baik itu di Facebook atau apa, tapi nggak tahu itu grup apa.
Iya, pernah. Iya, karena ada kejadian dia dimasukkan dalam sebuah grup di Facebook. Kemudian di-share gambar-gambar yang tidak senonoh. Iya, itu. Kemudian efek radiasi dan terakhir adalah Pemborosan. Terakhir lebih aktif secara fisik. Jadi banyaklah kegiatan fisik agar mengurangi waktu kita dalam penggunaan gadget. Perkembangan teknologi dari salah satu kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jaringan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti browser, game online, sosial media, dan segala yang ada. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemana-mana. Remaja secara psikologis selalu mencari jati diri, senang dengan menggunakan asistensi sosial media. Paham kira-kira materinya? gadget. Paham ya? Ini ada LKPD nih. Ibu pengen lihat seberapa jauh pemahaman anak-anak ibu tentang materi yang sudah ibu bagikan tadi. Nanti diisi nama, kelas, dan ada 3 pertanyaan saja. Untuk kita 5 menit ya. Abang boleh bantu? Masing-masing 1. Ada gitu. Yo. Nah, kira-kira apa sih yang sudah Nenek ibu dapatkan hari ini? Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Apa sih yang sudah Nenek ibu dapatkan hari ini materinya? Saya lah. Oke, silakan Azhar. Apa saja yang sudah didapatkan hari ini Azhar? Baik, materi yang sudah saya dapatkan bahwasanya penggunaan gadget itu diperbolehkan, namun harus ada batasannya. Apabila dilakukan dengan secara berlebihan, maka akan berdampak negatif. Namun jika digunakan untuk hal-hal yang positif, maka hasilnya juga bakalan positif. Oke, terima kasih Azhar. Tenang ya. Bisa belum nanti menerapkan langkah-langkah dalam mengurangi dampak negatif gadget itu? Bisa. Bisa. Apa yang tadi langkah-langkahnya? Membatasi. Membatasi waktu penggunaan gadget. Kemudian apa? Banyak beraktivitas di luar rumah. Iya, mengikuti aktivitas di luar. Apa lagi kak? Me time, ya. Melakukan me time tapi jangan menggunakan gadget. Dan apa lagi dari yang langkahnya yang bisa dilakukan? Hancurkan HP. Bagus. Nanti nggak bisa lagi ke yang lain-lain, dah hancur HP-nya ya. Nanti kita mama beli baru. Kelas sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa atas dari berkat rahmat Allah kita diberi kelancaran dalam kegiatan ini. Sama-sama kita berdoa, kita tutupi, kemudian kita tutupi dengan kalimat hamdalah. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Beri salam.